Perkenalkan, nama saya Andrianto, saya mahasiswa di Universitas STI Apan. Sekarang saya sedang menempuh prodi manajemen sore semester 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang strategi mulai bisnis. Yang pertama, pengertian strategi untuk memulai bisnis adalah upaya seorang ataupun perusahaan untuk mengambil kebijakan serta pedoman dengan komitmen dan juga tindakan yang terintegrasi, di mana tujuannya yaitu untuk membangun sebuah keunggulan dalam persaingan bisnis serta guna memenuhi dan mencapai target bisnis yang dituju. Strategi bisnis merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan sejak awal kalau Anda ingin bisa sukses. Mengapa demikian? Sebab strategi tersebut akan menjadi petunjuk arah dan pedoman bagi bisnis maupun perusahaan untuk mengidentifikasi pasar, kompetitor, pelanggan, dan lain sebagainya. Beberapa keuntungan adanya strategi mulai bisnis atau usaha adalah: yang pertama, membantu mempertahankan fokus usaha terhadap tujuan usaha yang utama dan paling penting. Yang kedua, menjadi pedoman arah jalannya bisnis. Yang ketiga, dapat membantu memperluas dan mengembangkan bisnis. Dan yang terakhir, mendorong motivasi untuk memajukan bisnis sebagai alat evaluasi jalannya usaha. Lalu dengan cara apa dan bagaimana Anda mulai usaha tersebut? Silakan simak beberapa strategi dalam memulai usaha berikut ini. Yang pertama, menentukan jenis bisnis. Hal pertama yang harus dilakukan tentu saja adalah menemukan jenis usaha apa yang akan Anda jalani. Anda bisa memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian atau minat serta passion. Melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat ataupun keahlian akan membuat Anda lebih nyaman dan bersemangat sehingga ketika ada hambatan tidak mudah menyerah begitu saja. Yang kedua, lakukan riset pasar. Selanjutnya adalah melakukan riset pasar. Setelah Anda menemukan dan menentukan jenis bisnis yang akan dijalani, lakukan riset pasar lebih dahulu. Fungsinya adalah agar Anda bisa menetapkan bagaimana peluang bisnis tersebut, siapa target pasar terbesarnya, siapa saja kompetitornya, dan lain-lain. Riset pasar membantu bisnis Anda menemukan positioning yang tepat. Dan yang ketiga, alokasikan modal dengan tepat. Setiap bisnis pasti membutuhkan modal. Karena itulah penting untuk membuat perhitungan dan alokasi modal secara tepat agar membantu operasional usaha tersebut bagaimana mestinya. Alokasi modal terdiri dari dua hal, yaitu capital expenses adalah modal untuk membeli peralatan, dan yang kedua adalah operational expenses yang terdiri dari biaya listrik, gaji karyawan, sewa tempat, dan sejenisnya. 4. Pilihlah bahan baku yang berkualitas. Jangan mengecewakan konsumen sejak awal dengan pemeliharaan bahan baku yang seadanya. Cari dan pilih bahan baku berkualitas agar produk yang dihasilkan bagus sehingga membuat konsumen tertarik. Anda bisa mencari supplier bahan baku berkualitas namun harganya di bawah rata-rata. Yang kelima, pilih lokasi usaha. Lokasi usaha menjadi salah satu faktor penting yang harus Anda masukkan dalam strategi untuk memulai usaha atau bisnis. Sebagus apapun usaha Anda, kalau tidak terjangkau oleh masyarakat akan jadi percuma saja. Tidak perlu terburu-buru keluar modal untuk sewa tempat karena Anda bisa mulainya dari rumah. Terlebih lagi kalau lokasi rumah Anda cukup ramai dan dekat dengan jalan raya. Dan yang keenam, promosi yang efektif. Beritakan usaha Anda ke semua orang agar mereka tahu dan menjadi konsumennya. Bagaimana caranya? Gunakan saja media sosial. Hingga saat ini media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, ataupun website bisa menjadi sarana promosi bisnis yang efektif. Mengapa? Karena hampir semua kalangan masyarakat menggunakan dan mengaksesnya setiap hari.
walaupun itu masyarakat yang tua ataupun yang paling muda sekalipun. Kesimpulannya, membuat dan menggunakan strategi memulai usaha akan memberikan pedoman bagi Anda bagaimana cara menjalankan bisnis tersebut. Keuntungannya adalah Anda akan lebih mudah memenangkan persaingan pasar sehingga usaha bisa berkembang dan bertahan di tengah persaingan usaha. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau tindakan yang tidak berkenan di hati teman-teman, tolong dimaafkan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.